Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Iya teman-teman, jadi aku udah kelar kerja ya. Aku udah kelar kerja, paling bentar lagi baru pulang lah. Teman-teman kantor aku juga udah pada pulang semua. Paling sebentar lagi aku pulang karena AC juga udah mau mati gitu ya teman-teman ya. Iya, jadi aku bikin satu video singkat lah gitu ya teman-teman ya, video monolog ya. Jadi gini, aku kali ini mau bahas tentang apakah hantu itu bisa menjebak ya, atau bisa memancing maut ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kan teman-teman mungkin tahu ya, dalam hidupnya pernah lihat ya, kebanyakan mungkin di film ya, seperti ada kayak ada ini ilustrasi cerita aja ya, mungkin ada seperti ada orang bawa mobil ngebut kenceng 140 km per jam, kenceng sekali. Habis itu tiba-tiba dia melihat sosok gitu kan, melihat sosok atau melihat sosok di depan mobilnya. Habis itu dia kaget, terus dia ngerem, karena ngerem mendadak mobilnya terbalik, orangnya meninggal gitu, padahal sosoknya itu hantu, kira-kira seperti itu. Atau bisa juga ada orang yang kayak dia kayak melihat sosok gitu di mana gitu, sangat menarik sekali. Akhirnya dia menuju ke tempat itu. Ternyata pas dia menuju ke tempat itu adalah jalan raya, ditabrak mobil, meninggal, kira-kira seperti itu. Ilustrasi cerita. Nah, aku mau cerita apakah bisakah seperti itu. Jadi aku mau bilang bisa ya, fix ya, itu bisa. Jadi hantu bisa memancing maut ya. Syaratnya dia bisa memancing maut adalah aura teman-teman yang lagi nggak bagus gitu. Makanya aku selalu bilang dari video aku yang pertama sampai sekarang, teman-teman harus banyak berbuat baik, berbakti kepada orang tua, banyak beriman ya, percaya kepada agama teman-teman masing-masing, nggak peduli agamanya apa gitu ya, pokoknya percaya aja ke yang namanya Tuhan gitu ya. Jadi berbuat kebaikan ya, karena itu benar-benar meningkatkan aura teman-teman, aura positif yang terang begitu loh. Kalau aura kalian terang, kalian nggak bakal bisa kena begitu-begitu teman-teman. Dijamin nggak bakal bisa kena yang hal-hal seperti itu. Jadi gini, hantu pemancing maut atau yang menjebak itu ada gitu ya teman-teman ya. Tapi nggak banyak, cuma ada gitu ya. Jadi aku pernah ke pantai lihat gitu ya, kayak ke pantai begitu, itu lihat bisa ada wanita di tengah-tengah ombak lagi menari-nari gitu, kayak dia pakai baju zaman dulu gitu, dia nari-nari di ombak gitu loh. Padahal itu tingginya udah lumayan tinggi loh, mungkin udah seperut dia ya, tapi intinya kakinya sampai perut ke bawah udah nggak kelihatan tuh, udah ombak-ombak begitu. Tapi dia bisa kayak di situ nari-nari begitu, nari-nari, nggak tahu mau ngapain. Itu udah pasti bukan manusia, itu sosok gitu, jin atau apa, pokoknya sosok lah gitu ya. Nah itu mungkin orang yang lagi kena apes, atau mungkin lagi auranya lagi jelek gitu ya, lagi gelap gitu, mungkin bisa terpancing gitu, kira-kira seperti itu. Akhirnya dia meninggal tenggelam, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu bener gitu teman-teman. Juga aku kan lumayan sering hiking kayak gitu-gitu ya, camping kadang-kadang. Nah itu di hutan itu banyak sekali teman-teman, banyak sekali hantu-hantu begitu, banyak sekali. Dan itu hantu-hantu itu ada yang sifatnya dia kayak apa ya, ada hantu yang nggak serem gitu loh, tapi dia nggak tahu kenapa dia posisinya kayak agak-agak di tebing-tebing, di pinggir-pinggir tebing gitu loh, di pinggir-pinggir tebing, terus kayak kelihatannya menarik, kayak tampangnya kayak menarik gitu loh, kayak hantu yang tampangnya menarik gitu. Nah atau tuh dia di situ aja gitu loh, takutnya ada orang kepancing ke situ akhirnya jatuh gitu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi aku mau pastikan hantu yang pembawa maut atau apa sih sebutannya, pokoknya intinya apakah hantu bisa bikin orang meninggal, itu bisa teman-teman. Tapi bukan kalian seperti dicekek atau di apa gitu, enggak, tapi dia bikin kondisi jebakan yang bikin kalian susah gitu, kira-kira seperti itu. Ini ada satu cerita ya, ini ada satu cerita, aku cepet aja biar tidak terlalu panjang ya teman-teman ya. Ini ada satu cerita menimpa keluarga aku gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu waktu tahun 2008 atau 2009 atau 2010 aku lupa, itu ada namanya tiket pesawat yang baru ada pada saat itu ya, yang warnanya merah gitu ya, yang warnanya merah itu benar-benar 0 rupiah gitu ya, kita terbang itu 0 rupiah ya. Jadi aku incernya pada saat itu adalah mau ke Singapura, kalau nggak Malaysia gitu, atau kalau nggak Thailand, Bangkok gitu ya. Ternyata habis teman-teman, yang ada cuma destinasi yang ke China itu kita aku lupa lah namanya apa gitu. Jadi intinya kita ke China itu, ke kota namanya apa aku lupa, cuman nama gunungnya tuh Huangshan gitu ya, Huangshan ya, gunungnya namanya Huangshan. Itu teman-teman bisa cek ya di Google ya, Huangshan
China gitu ya, itu kelihatan gunung-gunungnya bagus gitu, kayak gunung-gunung ya ada di lukisan-lukisan China kuno gitu ya, yang kayak banyak kabut-kabutnya ya, seperti itulah, kira-kira seperti itu. Jadi aku ingat banget itu kita pergi satu keluarga dan ada saudara gitu ya, jadi agak banyak orangnya, sekitar 15-an gitu ya. Itu bener-bener pada saat itu bener-bener aku inget banget deh, bolak-balik aku bayar cuma 68.000 ya, bolak-balik 68.000 dari Soekarno-Hatta ke kota yang di China itu yang ada Gunung Huangshan itu. Nah, oke lah ya, singkat cerita begitu ya. Mungkin teman-teman pernah ngalamin pengalaman yang pesawat yang merah yang benar-benar 0 rupiah terbang gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mengalami ya. Karena itu benar ya, karena aku ngalamin, aku dapat gitu. Itu benar-benar bayar cuma 68.000, 64 atau 68, pokoknya antara segitu, nggak sampai 70.000. Itu udah benar-benar bolak-balik gitu teman-teman. Udah bolak-balik, wah itu sih udah nggak ada lagi lah, sekarang udah nggak ada lagi gitu teman-teman. Ya, jadi oke, singkat cerita, kita mendaki gunung yang namanya Huangshan itu ya. Nah, Gunung Huangshan ini tuh gunungnya indah gitu loh. Cuma pada saat itu tuh berkabut, teman-teman. Berkabut ya. Kabutnya benar-benar pekat sekali. Benar-benar pekat sekali. Jadi kalau kita jarak antar orangnya itu sekitar 2-3 meter ke depan udah nggak kelihatan, kayak cuma kelihatan samar-samar doang gitu. Itu benar-benar kabutnya tebel sekali. Jadi teman-teman kalau kebayang suka main, kalau ada main game itu namanya game Silent Hill ya, kira-kira kayak gitulah. Kita kalau udah agak jauh orang udah nggak gitu kelihatan, cuma kelihatan bayang-bayangannya doang. Nah, ini ada saudara aku nih ya, namanya Willy ya. Saudara aku ini namanya Willy. Dia memang auranya itu gelap ya, nggak tahu kenapa lah, mungkin dia ada masalah atau apa, intinya dia gelap. Nah, aku perhatiin dia terus tuh. Jadi kita jalan kan memang sebenarnya santai aja gitu, jalan gitu. Jalan, cuma kan kadang-kadang kan kalau kita jalan ini kan kita nggak mungkin kayak bertalian begitu kan. Jadi kalau ada satu orang nggak jalan, kita semua nggak jalan kan, nggak. Kadang-kadang ada orang yang suka berhenti sedikit kemana, lihat pemandangan di mana gitu, atau ada yang mau istirahat dulu sebentar atau apa. Jadi kita nggak bisa kontrol orang, tapi intinya kita adalah jalannya itu ya udah kita dalam satu kelompok gitu jalan gitu. Nah, si Willy ini pernah suatu saat dia nggak ikut di dalam line. Dia nggak ikut di dalam line, nggak ada dia nggak ada di line jalan itu kan. Dia kan sistemnya line gitu ya, kayak satu jalur besar tapi ada jalur ke kiri ke kanan gitu yang agak-agak kecil-kecil gitu loh. Tapi kita kan nggak lewat situ, kita lewatnya yang jalan gede ini. Jalannya itu masih aku lupa sih, cuma kayaknya masih tanah tapi tanah keras gitu, kayak tanah keras gitu, atau udah dikasih bata ya, aku lupa deh. Intinya udah ada jalan, udah dibuka jalan gitu. Tapi ada jalan-jalan yang di kiri kanan gitu ya, agak-agak kecil gitu. Nah, si Willy ini nggak ada. Pada suatu saat nggak tahu kenapa dia nggak ada di situ. Nggak ada di situ, akhirnya kita teriak-teriak, panggil Willy, Willy gitu kan. Panggil teriak-teriak, akhirnya dia jawab gitu loh. Dia si Willy ini ada memberikan jawaban. Ya udah, aku bilang, aku udah di situ jujur aja sangat banyak sekali gitu. Banyak sekali sosoknya, hantunya gitu di gunung itu gitu loh. Bener-bener banyak gitu loh. Banyak, dia aneh-aneh, bentuknya aneh-aneh. Ada yang kayak bawa payung begitu tapi nggak ada kakinya ya, kayak gitu-gitulah, kayak ada siluman-siluman kayak gitu-gitu. Tapi beda ya dengan yang ada di Indonesia ya. Hantu setiap daerah-daerah itu beda-beda ya, setiap negara itu beda-beda ya. Nanti mungkin aku buat video lain gitu ya untuk lebih detail ya tentang hantu berbeda di setiap negara gitu ya. Jadi ketika si saudara aku ini namanya Willy ini dia udah jawab, aku bilang aku udah tahu nih ada sesuatu gitu kan. Ya udah, aku suruh dia diem, jangan gerak lagi, diem aja di situ, diem gitu loh, jangan gerak, diem aja, pokoknya lihat apa diem aja. Dia diem di situ, ya udah, kita berkomunikasi terus bersuara. Jadi kita cari gitu ya, kayak aku cari sama ada saudara-saudara juga cari, singkat kata ketemu gitu loh, ketemu. Nah, habis itu aku tanya ke si saudara aku Willy ini, Will, lu gimana gitu, maksudnya tadi ada apa gitu kan. Dia bilang dia ikutin orang, tapi orangnya sama-samar gitu loh, dia ikutin orang. Jadi ya udah dia ikutin aja gitu terus gitu ikutin orang itu gitu sampai dia sebenarnya dia itu berada udah di luar jalur, jadi udah di jalur kecil itu yang belok. Nah itu teman-teman, kalau kita jalan terus aja nih, itu adalah jurang, jadi tebing, dia kayak tebing pinggiran gitu. Jadi posisinya si saudaraku Willy ini masih agak ke tengah. Kalau dia masih jalan terus gitu ikutin sosok orang itu, dia akan jatuh gitu ke tebing gitu, kira-kira ke ujung tebing, kira-kira seperti itu. Nah di situ
kelihatan gitu kalau yang si saudara aku si Willy ini ikutin itu adalah sebuah sosok gitu loh. Jadi kayak sama-sama dia ikutin gitu. Nah, jadi begitulah contohnya hantu pemancing maut gitu kira-kira seperti itu gitu. Nah, yang bukan teman, maksudnya saudara aku yang Willy ini, dia bukan orang indigo loh. Dia bukan orang indigo. Dia sama sekali bukan orang indigo ya. Dia nggak bisa lihat kayak gitu-gitu, nggak bisa dengar juga kayak gitu-gitu. Tapi dia bisa mengalami pengalaman seperti itu gitu loh. Pada saat aura dia lagi gelap gitu, lagi nggak bagus gitu loh. Jadi bisa gitu. Jadi makanya aku selalu bilang sama teman-teman, jarak seorang indigo dan enggak itu adalah tipis gitu. Kadang-kadang orang biasa pun mendadak bisa jadi indigo juga gitu loh. Tapi dia nggak konsisten. Kalau orang indigo konsisten begitu. Bahwa bedanya seperti itu aja gitu teman-teman. Jadi aku cuma mau bilang teman-teman banyak berbuat baik ya, banyak berbuat baik, bantu orang ya, beramal. Terus kedua hormat pada orang tua ya, sayangin orang tua, hormat gitu pada orang tua. Ketiga banyak berdoa ya, beriman kepada agama teman-teman masing-masing gitu ya, dekat kepada Tuhan gitu ya, karena itu akan membuat aura kalian terang dan kemungkinan teman-teman untuk menghadapi hal seperti ini tuh lebih terminimalisir gitu. Karena ya, aku pastikan sebagai seorang indigo hantu-hantu yang bisa mencelakakan manusia melalui jebakan-jebakan itu ada gitu teman-teman. Kalau pada saat kalian auranya lagi nggak bagus dan momennya tepat, kalian bisa kejebak gitu loh, dan bisa fatal kalau nggak hati-hati gitu teman-teman. Iya, paling gitu aja ya teman-teman ya untuk video kali ini ya. Mungkin agak kepanjangan gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dimengerti lah gitu ya teman-teman ya, bisa dapat apa gitu atau gimana gitu ya teman-teman ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau apa bisa add ke DM ke IG aku, nanti aku akan jawab gitu ya teman-teman ya. Kalau memang ada pertanyaan apa, kalau memang aku bisa jawab gitu ya. Dan kalau misalnya menarik atau apa, dengan izin teman-teman aku coba jadikan konten gitu, kalau memang pertanyaannya menarik untuk dibahas gitu sebagai konten gitu. Ya paling seperti itu aja lah ya teman-teman ya. Aku mau balik dulu lah gitu, udah ini hasilnya juga udah mati juga gitu. Iya, oke, begitu aja ya teman-teman ya. Terima kasih ya udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kali ini mungkin agak panjang ya videonya ya. Ya, kita sampai ketemu lagi di video aku lainnya gitu ya. Terima kasih ya teman-teman ya.